segmen kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana tren media sosial, tren netizen membahas terkait dengan isu kali ini. Masih bersama dengan peneliti senior dari Drone Emprit, Mas Yan Kurniawan. Mas Yan, siap. Jadi tadi sudah kita bahas sedikit begitu ya. Jadi sebetulnya kalau secara general, ini seberapa kemudian perkembangan pembahasannya terlebih dahulu? Saya ingin bicara kuantitatifnya terlebih dahulu, Mas Yan. Iya, jadi kalau kita pakai data seminggu terakhir ya, data pemberitaan maupun data percakapan publik, kita bisa lihat itu ya bahwa pertama itu ada yang namanya shock frame. Itu biasanya hari pertama atau? Ini yang data kita grafik. Geser dulu yang pertama, teman-teman. Data grafik ya. Jadi data pemberitaan percakapan itu di tanggal 21. Yaitu ketika Bang Noel itu ada breaking news, Bang Noel ketangkep lah kurang lebih seperti itu. Gitu. 2.500 menjadi sekitar 4.500. Ya gitu, itu yang kami sebut sebagai shock frame. Ini dengan kata kunci korupsi. Gimana dengan kata kunci Bang Noel sendiri, itu betul-betul shock frame-nya tinggi sekali gitu. Terus yang kedua adalah yang menarik dari sini, ini ada beberapa isu terkait dengan korupsi, tapi visibility KPK itu dominan sekarang. Kalau dulu Mas masih ingat kejaksaan yang dominan, ada TNI jaga kejaksaan, masih ingat? Nah itu dulu KPK agak lemah tuh. Nah sekarang ini visibility KPK itu muncul kembali dan sangat positif. Harusnya ini menjadi momentum ini juga citra jadi KPK begitu, betul, kurang lebih seperti itu. Dan itu juga selain isu korupsinya Bang Noel, juga ada isu korupsinya Bupati Pati yang lagi diperiksa, kurang lebih seperti itu. Makanya nih, balik lagi, publik itu kan butuh yang namanya obat penawar hati gitu. Gundah gulananya terkait dengan perilaku para pejabat dan sebagainya. Visibility KPK, visibility kejaksaan itu semacam kayak obat penawar hatinya publik gitu. Dua isu ini menurut Anda menjadi obat tadi gitu ya? Harapannya seperti itu. Dalam artian gini, ini kan pada akhirnya juga nanti isu ini akan turun. Gitu, publik tidak akan mempercakapkan itu lagi, terus proses hukum terus berlanjut. Paling nanti ketika ditetapkan hukumnya gitu, diputuskan berapa tahun misalkan gitu. Nah kalau misalkan nggak ada lagi ya OTT atau kerja-kerja hukum yang lain dari KPK, nanti orang akan melihat KPK akan masuk angin lagi. Oke. Mas sebelum jauh ke situ, saya tertarik ada dua line begitu, biru dan hijau. Biru adalah berita online, ini adalah Twitter. Jadi artinya sebetulnya pembicaraan Twitter sangat mengikuti pemberitaan media begitu ya? Terus kedua, Twitter ini sebetulnya nggak terlalu tinggi. Pembahasan itu. Untuk korupsinya Bang Noel maupun Bupati Pati. Twitter itu dalam minggu ini itu fokusnya pada dua. Pertama itu terkait dengan tunjangan DPR, terus yang kedua terkait dengan demo 25 Agustus yang sekarang. Yang di Jakarta atau Pati? Yang di Jakarta. Yang di Jakarta gitu. Ya memang perhatian publik terpecah gitu. Dan isu konflik itu memang nilai beritanya lebih tinggi gitu. Nah, untuk Bang Noel ini isunya dia memang tingginya di tanggal 21 dan 22. Jadi sebetulnya tidak teramplifikasi secara linear begitu ya, apa yang terjadi pada media online dan juga Twitter tadi. Tapi kita bisa lihat itu dari tanggal 20 ke tanggal 21 kenaikannya kan signifikan tuh, hampir dua kali lipat gitu ya. Artinya ini tercipta yang namanya shock frame. Publik dan media itu terkaget-kaget kurang lebih seperti itu. Baik, kami dapat poin Anda. Kita lihat slide berikutnya. Nah, di slide selanjutnya itu terkait dengan, ini emosi Mas, yang tadi saya katakan gitu. Kita lihat tuh, antisipasinya itu tinggi banget gitu. Ini 10 kali lipat. 10 kali lipat. Dan ini, betul, ini statementnya Mas Ega. Jangan-jangan Mas Ega nyontek slide saya tadi dia sebelum itu. Karena itu apa yang di Mas Ega betul banget gitu. Kurang lebih gini, publik itu bahasa tadi itu jangan-jangan gitu. Ini fenomena gunung es. Jadi fenomena ditangkapnya Pak Wamen itu, ini baru kecilnya doang, yang baru nampak doang. Gitu. Ada lagi gunung yang lebih besar lagi, yang itu harus diungkap. Bisa jadi beragam kasus, nama yang lebih besar begitu ya. Betul. Mas, tapi sebetulnya itu dalam hal yang baik atau buruk? Artinya antisipasi dalam jangan-jangan ada harapan di sana, atau kemudian jangan-jangan ya cuman akan sampai pada ujung gunung es tadi, tidak akan selalu menyeluruh sebetulnya. Jadi, apa yang bisa dibaca dari netizen? Kalau dari percakapan ya, yang didominasi oleh percakapan, yang selanjutnya kan itu surprise sama trust itu. Kita bisa hubungkan. Nah di wilayah trust ini kayak ada harapan. Ada harapan. Kalau anger itu kan marah. Kenapa wajar? Yang namanya korupsi itu publik pasti nggak suka gitu. Tapi yang menarik itu selanjutnya adalah trust. Publik berharap
ini akan terus dilanjutkan dan ini akan jadi lebih besar. Oke, jadi antisipasinya tadi in a good way ya sebetulnya. Iya, kalau boleh kasih saran ke pemerintah, pemerintah sekarang ini kan lagi banyak kebijakan gak populis. Kita masuk, orang mengistilahkan itu sekarang rejim efisiensi, ya. Jadi apa sekarang irit nih, makanya ada kejadian demo PBB kan seperti itu. Nah harapannya ada nih isu-isu yang berpotensi jadi kebijakan-kebijakan populis. Dan salah satunya ini. Ya. Okay. Jadi kalau Pak Presiden tanda kutip tegas terkait dengan hukum, saya yakin apresiasi publik terhadap beliau tinggi, terutama di wilayah hukum. Yang selama 10 tahun terakhir ini kita tahu sendiri agak lemah, terutama di wilayah pemberantasan korupsi. Oke, menarik. Kita lihat berikutnya. Nah yang menarik ini di hashtag ya. Pola hashtag itu kan pola yang ketika publik itu atau kelompok itu mengkampanyekan sesuatu. Ini menarik nih. Pertama itu bubarkan DPR Sontoloyo. Ini balik lagi, ini konteksnya sekarang suasana batin kanal medsos itu sebenarnya fokusnya bukan pada ke Bang Noel, tapi lagi ke itu tuh. DPR. Ke DPR. Terus, jadi sebenarnya PR-nya netizen ini cukup terpecah banyak ya. Terpecah banyak gitu. Tapi mereka ya gini. Salah satu asosiasi DPR yang negatif adalah di situ adalah tempatnya korupsi. Oke, gitu. Itu asosiasi. Asosiasi itu udah lama gitu. Dulu masih ingat pernah dulu itu lokasi DPR di Google Map itu diganti sarang tikus kalau masih ingat dulu tuh. Saya tangkap. Jadi tapi sebenarnya kalau korupsi ini menjadi besaran kedua yang kemudian berhubungan dengan Immanuel Ebenezer atau secara ini umum gitu? Kalau korupsi dia umum karena ini kata yang paling banyak selain hashtag itu ini kata yang banyak. Yang menarik itu di bawah itu ada Muhammadiyah. Muhammadiyah ini dia lagi bikin gerakan anti korupsi. Jadi dia bikin artikel terus ke cuit-cuitan gitu yang bicara terkait dengan terkait dengan Nabi. Nabi itu nggak nyolatin orang yang korupsi. Nabi tidak melindungi orang-orang yang korupsi. Nah harapannya ini akan menjadi kayak semacam konsensus gitu. Kita malu gitu. Ya kita punya hukum hukum selain hukum formal ada hukum informal gitu. Yang kalau misalkan kita korupsi gitu, wah saya nanti nggak disolatin. Jadi sebetulnya cukup riding the wave begitu ya? Ya ini riding the wave. Nah harapannya pola-pola seperti ini juga masif di masyarakat. Gitu. Karena kalau hanya mengandalkan hukum formal aja, saya yakin pemberantasan korupsi itu susah diberantas gitu. Harus pakai pendekatan struktural maupun pendekatan kultural, kurang lebih seperti itu. Baik, nah selebihnya baru tuh saya ingin mendalami ini dulu. KPK rasanya cukup besar untuk segmentasi sebelah sini. Juga ada Immanuel Ebenezer. Apa yang bisa Anda gambarkan dulu? Nah yang ini Mas, visibility KPK muncul lagi. Ya, kalau dulu tuh ada tapi kecil. Lebih kecil dari Lebih kecil lagi. Pernah juga dulu ada tapi gede. Tapi negatif. Gitu. Mas Prasad mungkin masih ingat dulu ada namanya KPK di sampingnya ada Taliban. Ingat gak dulu tuh? KPK bisa disandingin dengan Taliban Mas. Itu ada Mas. Gitu. Karena dulu tuh ada salah satu tokoh KPK tuh yang dilihatnya sebagai Islam garis keras. Dan gitu. Yang tadi dikatakan itu salah satu bentuk serangan ke KPK begitu, melemahkan KPK gitu. Tidak hanya secara fisik tapi juga secara penilaian publik. Jadi artinya ketika hari ini Anda anggap lebih besar, seberapa kita bisa membaca tren itu positif atau negatif Mas Yan? Jadi gini, kalau untuk hashtag ini kita bukan untuk melihat tren positif atau negatif. Untuk melihat tren positif negatif tadi dilihat analisa emosi. Di analisa emosi itu yang paling tinggi itu sebenarnya masih di wilayah antisipasi. Terus yang kedua anger dan yang ketiga adalah hope, trust gitu. Nah kalau trust sama antisipasi itu dihubungkan, ini kayak semacam ada harapan gitu. Ada harapan walaupun masih galau lah. Gitu. Tadi Mas Agung bilang masih prematur nih. Saya yakin Mas Agung senyum tapi belum senyum muka lebar gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Atau jangan-jangan ingin berharap tapi ada ketakutan bahwa ya ekspektasinya akan terlalu tinggi nanti sebetulnya dari percakapan ini. Terkait dengan korupsi sebenarnya masyarakat kita tuh nggak terlalu ini Mas. Jadi gini, korupsi itu sudah identik banget dengan pejabat kita. Itu bahaya loh Mas. Gitu. Ukurannya apa? Ini kalau data tadi keyword korupsi ditarik lebih panjang lagi. Gitu. Itu isinya tuh pejabat semua itu. Gitu. Ya. Begitu. Artinya apa? Udah jadi di cognitive mappingnya publik ya gitu bahwa kata korupsi itu identik dengan asosiasi ke pejabat. Makanya kan ini perlu perhatian besar gitu. Tidak hanya secara hukum formal tapi juga secara informal. Kita harus pakai pendekatan kultural. Salah satunya tadi itu Muhammadiyah mencoba melakukan itu.
gitu. Anda korupsi, ya mungkin bebas, tapi Anda nggak bisa disolatin. Oke, kurang jadi lebih ada kayak gitu. kesadaran yang dibangun di masyarakat begitu Betul ya? Mas, kurang lebih seperti itu. Ada slide lagi selain ini? Kayaknya sudah cukup ya. Ini Atau ada? ya? Ini yang terakhir. Oh, topic map. Nah, topic map ini kurang lebih ini peta pemberitaan. Ya, dari sini ketahuan nih. Pertama yang tadi saya katakan, visibility KPK muncul lagi, begitu kuat gitu. Dan per hari ini malah orang kalau ngomong pemberantasan korupsi, sisi hu-nya atau pelakunya adalah KPK. Gitu. Ini kalau ini dibangun terus, ini akan menambah lagi kepercayaan publik terhadap KPK. Oke, Mas, paling tidak 3 kotak paling besar, 1 KPK dalami aliran, usut kasus Noel, Presiden Prabowo tidak terbersit beri amnesti Noel, ini yang paling besar. Ini paling secara besar. Pembahasan. Jadi ini kalau kotaknya paling besar itu artinya dia paling banyak diberitakan. Nah, contoh yang di bawahnya itu yang tulisan putih itu contoh artikelnya. Jadi ada 3 isu KPK, isu Bang Noel, sama isu Presiden tidak memberikan amnesti, kurang lebih seperti itu. Jadi itu mengalahkan isu Bupati-Pati, kemudian nama Sudewo di situ, soal haji begitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, terakhir. Jadi menurut Anda ini masih akan cukup bergulir? Biasanya kita mengatakan akan membesar seperti bola salju kah? Atau ini akan tergantung bagaimana respon KPK, respon Presiden terkait dengan isu ini? Gendang isunya ada di KPK. Gendang isunya KPK. Nah, jadi kalau ada temuan baru yang punya nilai wow effect, itu akan naik lagi. Gitu. Terus yang kedua, ketika ada OTT baru lagi dan levelnya juga minimal level wamen, itu akan naik lagi. Tapi kalau habis wamen terus wilayah kecamatan, udah bubar lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi sangat akan ditentukan oleh KPK begitu ya? Karena balik lagi, publik itu punya pola 2 Mas. Gitu, pola kognisi sama afeksi. Nah, ketika baca isu ini, perasaan yang lebih kuat dibanding kognisinya, pengetahuannya. Kalau ini kan orang udah tahu, oh Bang Noel ketangkap, oke, selanjutnya apa? Gitu. Makanya pola-pola afeksi itu yang bikin publik itu tergugah, ya, dari yang nggak suka sampai dia suka dan sampai akhirnya dia dukung, kalau bisa ditingkatkan terus. Oke, PR-nya akan ada di situ. Iya. Kita akan nanyakan kepada para sumber lain bagaimana tanggapan terkait dengan bagaimana netizen menanggapi isu ini, tapi usai jeda berikut ini untuk tetaplah bersama kami di Prime Plus.